kepada Bapak Kombes Pol Bapak Aji Indra selaku Kasubdit Kehidupan Pernegaraan Dirjen Propam Polri. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Baik, kita lanjutkan sesi selanjutnya pada narasumber yang kedua, Ibu Wati Posada. Baik, kepada Bapak Haji Indra kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat tadi dia belum ngomong sesuatu gimana? Yang kami hormati tentunya para hadirin sekalian dan hadirat dan para narasumber serta para peserta sekalian dalam sidang prima Kedutaan Remaja Masjid Indonesia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan alhamdulillah saya diperintahkan Pak Wakabi Dirjen Mana untuk mewakili beliau yang kayaknya beliau akan hadir. Namun beliau mohon maaf untuk membuka kegiatan pendidikan di Pusdek Intel di Senayan Bandung hari ini. Jadi alhamdulillah saya ingin ditunjuk. Jadi sekaligus saya jadi mengenal beberapa tokoh TNI hari ini. Mudah-mudahan bisa terus berlanjut. Amin. Kemudian pada kesempatan ini kami diberikan sebagai pemateri terkait kegiatan silaturahmi ini. Ada deh. Adapun sedikit saja ini bahwa saat ini bahwa terkait materinya itu apa Mbak ya? Sumatera Selatan ya. Jadi kalau saya melihat dari masalah intoleransi, jadi saya ingin mendapatkan aja dari pandangan kami terkait masalah intoleransi yang memerlukan generasi muda sehingga kedepannya tercipta toleransi antar umat beragama. Sedikit aja bahwa intoleransi itu di kita ini ada dua, intoleransi yang sifatnya antar agama kita dan kita dengan agama yang lain. Jadi ada yang disebut dengan nama toleransi beragama dan toleransi sesama umat beragama. Jadi kalau toleransi beragama sama Islam dan Islam aja merasa banyak kelompok-kelompok yang maaf lebih eksklusif, ya kan? Lebih eksklusif nih banyak nih. Nah itu kebetulan ini bidang kami dari Subdit Kehidupan Sosial beragama, kami aslinya nih Direktorat Keagamaan. Jadi yang mewadahi bidang tugas kami seluruh umat beragama yang alhamdulillah di Indonesia ini ada 7. Kemudian umat kepercayaan, ada kepercayaan yang jumlah 184 di data kami, ada minta lagi 2 ya, itu buat kami juga. 2 sudah pengen menjadi agama, 2 sudah pengen jadi agama nih ya, 2 sudah pengen jadi agama. Salah satunya itu Hindu Kaharian. Jadi Hindunya ada 3 di Indonesia, sedikit aja, Hindu Dharma dan Hindu Parisada. Ada Hindu dari Dayak, namanya Hindu Kaharian. Nah ini pengen diakui sebagai agama, termasuk Islam itu juga satu ya, satu yang ingin diakui sebagai agama. Suratnya dengan kami Menak
Nantinya mereka pada pasal 28 Undang-Undang Nomor pasal 12 tentang hak asasi manusia, bahwa merasa setiap umat itu bebas untuk memeluk agama dan nggak boleh diganggu. Jadi mereka menuntut negara. Nah, apalagi sekarang kalau kita lihat KUHP yang baru ini ya teman-teman dari PKM ya, Perhimpunan Remaja Masjid. Perhimpunan Remaja saya tahu pasal 300 jangan dibuka, 301, 302, 303, 304 silakan dibaca. KUHP itu menjelaskan kalau kita baca seluruhnya bahwa prinsipnya di Indonesia itu manusia beragama. Pasal 300 jadi mungkin anggap orang yang beragama. Oh, orang yang beragama begitu. Di harga itu jadi setiap orang Indonesia beragama. Dari situlah akhirnya nanti timbul ya. Nah itulah bahwa karena Indonesia mengakui bahwa setiap orang beragama, makanya udah muncul nih agama kepercayaan untuk kita menjadi sebuah agama. Nah inilah yang terjadi di kita ya. Nah ini yang harus kita sikapi juga yang intelijen. Dampak dari kebijakan itu menimbulkan dampak juga ternyata. Apalagi nanti kalau dilihat di kita di KUHP yang baru silahkan 462 ya, pasal pemerkosaan di ayat 2-nya itu coba dibaca aja. Itu nanti juga harus diperkonflik. Ya, orang yang hidup bersama mengaku sebagai suami istri tanpa dipaksa itu nanti jadi pemerkosaan. Masalahnya di agama kita banyak orang yang menikah beda agama itu kan nggak bisa ditimbulkan surat, tapi mereka hidup bersama. Beda agama Islam Kristen nikah. Nah, ini juga akan dampak nantinya. Apalagi kalau orang Islam menikah istri ketiga, istri keempat, nggak ada yang jadi dari istri keempat kedua. Ini salah nih. Itu benar pemerkosaan masih juga salah. Bahaya ini yang bikin perempuan. Itu perempuan. Jadi beberapa hal yang memang akan menimbul dampak. Itulah tugas kita intelijen. Ini yang menjadi masalah. Ini boleh kan kita. Nah, itu beberapa yang memang jadi tugas kita ya. Di samping banyak perseteruan di kelompok agama kita yang akhirnya menjadi intoleransi antara umat agama satu sendiri. Ya. Nah, LDI aja ada 2. Dari rekan pecah nih 2. Kayak itu juga ada 3. Ya. Nah, juga di sini lah yang kita harus jadi yang berikutnya yang sampai terjadi peristiwa seperti itu mengganggu stabilitas keamanan. Karena prinsipnya keamanan terganggu ini orang yang bisa ibadah, pembangunan keamanan. Lanjut pertama. Nah ini bahwa saya menggambarkan sedikit aja bahwa kita ini Indonesia ini tentunya memiliki Indonesia dalam gambaran utuh luar biasa ya. Indonesia kita cintai ini sangat berwarna ya, sangat berwarna. Kalau kata Allah kan ciptakan itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, itu pasti. Allah itu menciptakan manusia di dunia ya seperti Indonesia ini, nggak ada yang sama. Kalau yang sama ya nanti itu semua. Ada yang sama, pasangan tapi nggak ada yang sama. Inilah Indonesia sangat singkat indah sekali. Ya, luas wilayahnya nomor 3 di dunia, kemudian luas pulaunya alhamdulillah banyak banget 504. Ya, Indonesia aja muter paling Bali lagi ya, tahunya. Ya, jumlah sekian banyak.
Kemudian dengan penduduk yang sampai saat ini sudah hampir 286 juta jiwa, yang kita ini nomor 4 terbesar di dunia juga, dan nomor 4. Ya, alhamdulillah, lapangan pekerjaan juga alhamdulillah semakin berkurang terus. Ya. Jadi tidak bayar terus bertambah, alhamdulillah berkurang terjadi apa? Nah itulah ada generasi muda inilah sebagai tantangan ke depan nanti yang akan menjadikan Indonesia 2045 nanti. Kemudian alhamdulillah Islam ini agama kita agama terbesar, ya, king besarnya, ya, king besarnya agama kita ini apa namanya? Ya banyaklah kasus intoleransi dalam agama kita. Satu aja menganggap agama salah satu apa namanya bermanfaat agama itu satu apa yang kelompok ya, itu konsep lebih eksklusif gitu ya. Kalau kata Kiai saya lagi sirat, orang Muslim itu baru pesantren 2 minggu, ya kan? Santai kilat tuh, kayak Pak Asa kira-kira keluar tuh sampai kafir orang tuh seperti itu. Nah itu yang berdampak kepada kita. Kemudian penjagaan pantai kita nomor 2, masjid kita yang paling banyak. Tadi itu masjid ya Bu ya, Bu ya. Kalau data kami pun ada 239 ribu data kami. Ya, walaupun yang di Bogor masjidnya bermasalah juga. Jadi kalau di Bogor itu mau dilebarin jadi masjid nggak boleh. Tapi izinnya diberhentikan lagi orang Muslim juga. Gitu ya di apa di Kota Bogor. Itu juga tidak tahu nih begitu. Kemudian tempat ibadah, aliran percayaan kami itu sangat setuju lah. Soal 27 bahasa kita. Nah ini mantap nih, yang orang Sunda lagi rame masalah Sunda Wiwitan, yang separuh Islam, tapi jadi Sunda Wiwitan itu setelah kita teliti ya memang budaya. Sebenarnya ya Islam juga, gitu. Terus yang Kejawen juga sama, ini berkembang Kejawen. Kalau baca Al-Fatihah itu bukan bismillah, jadi sembilan. Dengerin lagi orangnya utama. Jadi ada tempatnya namanya di Bonomoli, di Desa Kuncen. Itu ternyata setelah kita lihat situsnya, ulama yang dulu kan ditinggal, sehingga masyarakatnya berkembang menurut pendapatnya sendiri. Terus Pak Haryo dan lain-lain itu yang menjadi suku bangsa kita ini ada 13.340. Nah, lanjut. Kemudian kalau kita membedakan bahwa negara-negara lain itu bersatu atau menjadi sebuah negara karena satu akar itu dari bahasa, dari daratan, dari ras, dari agama. Kemudian di Timur Tengah itu dari sisi agama ya, menjadi sebuah negara. Nah di Indonesia ini beragam ya, tidak dari ras, tapi sudah sangat di depan, tidak ada dari suku, tidak ada bahasa, tapi kita sebutnya. Tapi Indonesia itu menjadi sebuah negara di mana tonggak sejarahnya yaitu dari 1908. Ya, jadi berdirinya Indonesia ini panjang dari 1908. Ya dulu belum ada kapal zaman itu. Dimana kalau saudara pejuang-pejuang kita, pemuda kita dulu dari Yong Java, Yong Sunda, Yong Senenda, Yong Sumatera bisa datang sama-sama ke dalam Jawa. Tentunya kita bisa bayangkan tidak ada pesawat, kapal lautnya dulu masih kapal laut yang perjalanannya mungkin berbulan-bulan, tapi dengan semangatnya jiwa muda pemuda kita yang akhirnya menetapkan ya 1928 itu menjadi sebuah
Itulah awal terbentuknya disebut sebuah bangsa, belum Indonesia. Baru 1945 dimerdekakan Indonesia. Jadi hebatlah mereka berjuang. Zaman itu kalau kita feedback, jadi pemuda sekarang jangan kalah dengan pemuda zaman dulu. Zaman itu nggak ada handphone, 1908 nggak ada handphone, nggak ada mobil, nggak ada motor. 1908 nggak ada apa, mereka bisa ketemu sesuatu yang luar biasa. Kalau anda lihat itulah kita. Sehingga pemuda yang berkumpul itu tentunya beragam suku dari pulau yang berbeda. Nah itu terjadi di Indonesia saat ini. Makanya kondisi saat ini harus dikelola dengan baik, ya, oleh para pemuda kalian, sehingga Indonesia ini bisa bertahan dan bisa menuju Indonesia emas di pada 100 tahun 2020. Kemudian ini berbagai macam bentuk kasus intoleransi yang kedua di kita. Nanti di Indonesia ada. Ini kasus intoleransi global. Ya. Kita tahu di Sudan itu pecah etnis terbagi dua langsung Sudan. Kasus intoleransi agama juga penyebabnya. Ya, terbentuknya Sudan dan Sudan Selatan. Agama itu yang salah. Ya. Kemudian bilang, itu mungkin kita kenal ISIS dulu, dimana ISIS memerangi non Muslim, ya, sampai korbannya banyak dan memerangi apalagi di Iran juga ada dua agama, Syiah dan Sunni. Di kita Syiah ada sebagian di Bandung, ya kan? Nah itulah itu. Ya. Kemudian Myanmar juga masalah agama, ya. Ini Muslim Rohingya, saudara-saudara kita, ya, karena agama Muslim kita di Myanmar itu adalah bukan mayoritas, yang akhirnya terdampak sampai di akhirnya banyak tinggal di negara kita, terutama di Aceh. Kemudian Afrika Tengah, ini perang agama juga, malah kelompok Islam dengan Muslim, ya. Kemudian jadi di Indonesia ini potensi itu bisa nggak? Bisa. Apalagi secara geografi kita bisa lihat bahwa ada dari gambaran dari perbedaan suku, ras, agama, beda wilayahnya juga dari Papua kita dibatasi oleh laut di antara ini Kalimantan, Jawa, Sumatera. Jadi peluang potensi itu sangat besar. Jadi Indonesia ini adalah negara yang sangat maju, sangat maju. Ibaratnya seperti akuarium Indonesia ini, kaca terbuat dari kaca. Sekali ditentukan kalau nggak bisa diangkat, tidak bisa dijaga oleh kita semua, hancur kita. Sekali Indonesia hancur, itu sudah diyakini oleh semua orang. Jadi sangat rentan sekali kita dengan bersuku-suku tadi, pulau yang besar-besar. Jadi inilah harus kita jaga dan kita rawat. Ini kerawanannya tadi. Kemudian terjadi beberapa hal kemarin dalam pemilu kemarin, ya, politisasi. Ini, jadi kelompok-kelompok yang memiliki massa cukup banyak, termasuk suku, ras, agama, dipolitisasi sehingga terjadi polarisasi. Jadi polarisasi, nah terjadi kelompok-kelompok yang lebih eksklusif. Jadi antara agama Muslim juga sama-sama saling serang juga gara-gara politik. Nah, ini yang memang kalau ketika suatu kelompok agama, ya, ikut ditarik kepada ranah politik, jadi polarisasi.
inilah yang menyebabkan perpecahan antara anak bangsa yang kemarin pada akhirnya setelah politiknya selesai, marilah kita bersatu kembali. Nah, nanti 2009 jangan khawatir Pak. Berantem lagi. Ajak lagi, ya kan? Diajak lagi namanya suara mahal. Gak ada yang gratis, yang gitu kan? Bilang gak ada pekerja gratis. Tanya lagi nggak ada. Wah, sampai ke kamar kecil mau gerak nggak bayar juga Pak. Ya itulah, ya. Jadi terpecahnya kita salah satunya dengan itu yang kemarin mau kita udah lihat kelompoknya. Yang alhamdulillah sampai sekarang nggak baik-baik juga. Atau berlanjut terus. Ya bisa dilihat di TikTok semua jadi ulama sendiri. Lanjut, ini nggak atur-atur. Nah, yang di atas sebenarnya udah baik Bu. Di bawahnya ini nggak atur terus. Karena yang atas memang sengaja kita bikin begitu biar rame. Karena kalau semuanya tenang Pak, nggak ada yang bisa kontrol katanya. Kalau di bawah yang menjadi di atas bisa dikontrol. Kalau murid pada rame, gurunya main gape di ruangan kan aman-aman aja. Tapi kalau muridnya tenang, serius, wah ini bahaya nih, kita nggak bisa serang ya kata Pak Guru atau guru. Itulah. Ya. Kemudian dilanjut di kita ini alhamdulillah nih ya jumlah toleransi 2025-2026 ini ada 26 kasus. Jadi kemarin kasus yang paling gede di Malang, kasus antara FPI dengan PWI. Jadi saya udah tahu nih pasti akan bunuh-bunuhan di sana. Masih tahu PWI ya Gus Abbas, Gus kasus ngumpulin ya Bang, ya ternyata mau kamu banyak gitu kan. Masih tahu teman-teman dari FPI wah lawan juga kalau viral ya udahlah kejadian korbannya cukup banyak tapi masing-masing pihak tidak mau mengklaim. Jadi bingung juga Pak, harus dipegang kami. Itu kejadiannya mulai dari Kerawang ya kan, Kerawang apa namanya, dari PWI kegiatannya mengenalkan agama Islam itu di Indonesia karena dia dimulai dari para sunan masuk ke kita. Oke ya kan, satu sisi dari kelompok FPI-nya menyerang atau mampu Mandari itu dari apa tahu itu dari Nazar, awal Nazar Imanuddin ya, ada yang ke Nazar Imanuddin bahwa turunan Rasulullah itu tidak sampai di zaman benar mau zaman ceritanya tuh kita dalam itu hampir 1 bulan Pak pecah itu semuanya. Hanya Tuhan yang tahu jawabannya. Ternyata begitu dipecah, alhamdulillah gitu. Ternyata apa namanya, keturunan Rasul itu banyak termasuk kita gitu, nyambung juga gitu. Nabi Adam. Yang Rasul itu kalau lihat sendal jepitnya, lihat rambutnya, wah Rasul itu tingginya lebih tinggi daripada orang Indonesia punya hidung yang maju, itu kurang lebih seperti itu, ganteng. Di sini ada turunan Rasul kecil begini ya, nyambung gitu, tapi ya nggak apa-apa lah ada Rasul. Tapi kan yang diturunan kita sifat Rasulnya. Iya. Saya bukan Rasul tapi sifatnya yang saya ikuti. Itu ya. Makan dong. Dia satu dan Rasul tapi sifatnya saya ikuti. Seperti itulah yang terjadi di kita sampai hari ini. Beberapa kasus itu toleransi, orang mau apa drama, mau ini apa namanya, itu serang pada di TikTok itu ya. Sekarang itu dampaknya yang di Tangerang, Bahar bin Smith itu bisa sensor ya. Nah awal itu orang mau salaman sama Bahar itu dibilang orang PWI, diambil dimasukin
ruangan dikebukin. itu ada itu semua itu dari pertama saya udah tahu itu. Gitu. Nah, ternyata disuruh udah 3 orang udah ditahan, yang ditahan bilang, ini kamu pukulin kenapa? Disuruh. Ya sudah dipanggil lah itu. Akhirnya teman-teman dari Bangsa NU kumpul nanti hari Sabtu 2000 orang ke Polres Tangerang untuk nangkep barang di sini. Ya udah, repot lagi. Yang marah lagi nanti. Monitor aja. Oke juga dari itu kasus intoleransi, yaitu yang antar agamanya 21 kasus. Ya. Ini yang antar agama umumnya terkait masalah tempat ibadah, yang rumah doa, ya, yang rumah doa, tapi dijadikan ibadah. Itu yang muncul rame. Cidahu, ya, itu rumah doa. Rumahnya Veronica itu memang tadinya rumah doa. Kemudian setelah itu dijadikan tempat untuk retret kalau orang Spani, ya. Nah, Bu Veronica ini nggak ada, diganti sama adiknya. Kalau Bu Veronica ini orang agama Nasrani, tempat tersebut tadinya digunakan sebagai tempat membeli hasil buminya orang Cidahu setempat, gitu, untuk dijual keluar. Karena baik komunikasinya, tapi ketika diberikan adiknya, ini nggak ada komunikasi dengan warga setempat. Bahkan rumah tersebut digunakan sebagai tempat retret. Jadi salah paham lah dengan warga, kurang komunikasi. Nah, itulah salah satu penyebab daripada toleransi terjadi toleransi dari komunikasi. Kemudian yang menggemaskan sekali yang terjadi di Padang, korban itu anak-anak, ya, di rumah doa juga itu terjadi di Padang kemarin dan juga kemarin lokasi. Kemudian terjadi lagi juga kalau di orang Muslim di Bekasi kemarin Bunda siapa dia? Salih siapa itu yang melakukan doa yang ada di doa Muslim itu, cuman caranya menggabungkan muhrim sama yang bukan muhrim boleh jadi satu. Alhamdulillah kita senang gitu. Itu kalau kita digabung begitu kayaknya 2 jam gitu dikasih tausiah nggak selesai, nggak apa-apa masih pengen lanjut. Caranya ya begitu, dia mungkin jasa salah lah ya. Penyebabnya di situ. Ya, caranya juga keluar dari norma agama Islam yang wajar. Kemudian itu konflik yang antar agama, ya, kemudian yang internal kita juga masih banyak diiringi konflik, ya, terutama di Bandung, ya, ketika hari Asyura baru membendungnya itu bisa supaya terjadi konflik, ya, pakai tokoh agama setempat di Bandung, ya, supaya dari Islam Syiah ini memang keyakinannya, caranya pendapatnya yang berbeda antara Syiah dengan kita, ya. Nah, itu aja bisa jadi viral. Ya, kayak FPI dengan PWI kemarin, kita yang bingung cara meredamnya. Polisi juga banyak korban di situ karena kita Allah Akbar semua. Allah Akbar bunuh, Allah Akbar bunuh, apa pukul, Allah Akbar itu lempar gitu. Jadi kalau saya bilang nih, ini Allah yang marah nih nama saya disebut Allah Akbar, Allah yang maha besar kan. Tapi buat berantem sama-sama Muslim gitu kan, nah ini juga membingungkan. Jadi faktor terjadinya kasus intoleransi desa ada 4, masalah ideologi dan pemahaman. Ini juga menjadi pemahaman sempit, itu tadi ya saya bilang tadi, pemahaman sempit, merasa eksklusif, ini yang itu faktor sosial budaya, ininya interaksi lintas agama, itu yang menjadi penyebab, ya. Kemudian politik, ini tadi berbeda lagi masalah politik, ya. Ketika agama ditarik pada orang politik, ya, nanti dikasih tampang bukan lagi gitu kan, kalau udah
pokoknya kalau urusan duniawi pasti urusannya berantem ya pokoknya gitu. Ya. Kemudian media, nah, sekarang ini media ini terang di era society 4.0 5.0 society-nya ini isu terkait hoax ini semakin deras, apalagi dipengaruhi dengan AI. Jadi udah nggak bisa bedakan mana orang mana bayangan gitu. Ya, AI bayangan kita bisa muncul. Nah ada gambar saya mirip banget. Ya kan? Udah. Jadi hati-hati juga jangan tertipu. Ya, AI ini gambar perempuan. Ya kan biasa tuh. Wah cakep banget nih di AI-nya. Inilah yang harus dibuat teman-teman dari DKM bisa memberikan semacam diskusi supaya kita semua tabayun harus, sehingga orang tidak terjebak dan tidak salah arah. Tabayun. Jadi begitu ada isu yang sedang itu persoalan kita dalam itu bagaimana? Jangan langsung beraksi. Ini dampaknya banyak sekali. Aku balas lagi orang sekarang kan. Ini gara-gara artis kan. Kalau artis kan dari dulu begitu. Yang rame dan sensasi kan. Ya. Kalau artis masih ada sensasi di mana-mana. Ya ada pasang ini apa namanya fasilitasnya ini kan. Apa saya bilang nih datang kita nih. Ya kan bahaya. Saya di sini ya itu kan. Tapi itu bisa bilang nih kalau kita tidak tambah itu bahaya. Bapak isi dokumennya. Ya. Lagi, kemudian sampai toleransi, ini yang terjadi, ya lanjut. Nah ini setelah disampaikan di perumahan Mangga 2 Kota Makassar terjadi penolakan terhadap ini terjadi penolakan pendirian gereja di Indonesia, ya. Nah ini di kita. Kemudian lanjut. Kapolri di sini Kapolri. Jadi intoleransi biaris. Intoleransi itu tercipta dari kondisi yang tidak sepaham. Itu intoleransi. Dan kalau intoleransi dibiarin, orang juga akan menjadi radikal. Bukan radikal. Radikal itu keyakinan sangat kuat, itu radikal disebut menjadi radikal. Radikal yang positif itu bagus. Karena saya yakin kepada Al-Quran dengan hadis saja, dan saya yakin Allah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi saya itu Muhammad. Ya, Muhammad. Nah, kalau itu nggak apa-apa, nggak ada nabi lain selain Muhammad, itu nggak apa-apa. Ya, kecuali sama dia ya ada nabi lain selain Muhammad yaitu Nabi Muhammad. Itu ya kan sama dia. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi ketika dalam arti negatif dia dibiarkan, dia akan menjadi lisme, beraksi seperti kasus bersama 72. Jadi namanya radikal tidak bisa dikatakan dalam pengertian agama saja, tidak. Ya, sehingga perbuatannya disebut dengan perbuatan menakutkan bagi banyak orang, disebut dengan terorisme. Nah, itulah urut-urutannya. Disinilah kita perlu moderasi beragama. Beda para Polri, saya dalam hal ini tidak bekerja sendiri. Saya melakukan deteksi yang tadi disampaikan adalah kegiatan saya melakukan deteksi. Dampaknya seperti apa? Setelah saya mengerti dampak, saya harus bekerja sama dengan tokoh agama yang jelas, FKUB, ya baik provinsi maupun kabupaten, dan tokoh agama untuk menetralisir. Ya dengan tokoh pemuda di sana. Nah, itulah yang kita lakukan yang akhirnya situasi tadi kita bisa ubah menjadi kembali lagi menjadi setiap kala terjadi toleransi antar umat beragama. Prinsip kita kalau kami dari kita bekerja, prinsipnya menyelesaikan masalah tanpa masalah. Seperti Pegadaian dong. Emang kita Pegadaian? Kita Pegadaian di sini juga, Pak. Jadi prinsipnya kalau misalnya penegakan hukum repot, Pak. Tambah masalah. Itu. Jadi masalah ini toleransi. Kalau diselesaikan penegakan hukum, saling mempunyai keyakinan.
apalagi orang Islam ribut Pak dan selesai. Makanya biasanya kita cara mengikutkan para polisi bukan ahlinya, ada ahlinya. Ya, agama. Jadi kita libatkan semua stakeholder, duduk bersama, berdiskusi. Alhamdulillah banyak masalah yang bisa kita selesaikan. Gitu. Jadi mencegah masalah dengan masalah itu lebih baik daripada masalah di pengadilan. Itulah pembahasan toleransi beragama, sehingga Presiden mencanangkan toleransi beragama itu dalam nawacita beliau yang ke-8. Lanjut. Indonesia Emas yang ujungnya yang akan kita tempuh. Lanjut ke 2015-2045 ini kita akan mencapai Indonesia Emas. Tentunya kita akan mendapati generasi muda dengan usia produktif itu pada tahun 2045 itu mencapai 208 juta jiwa. Misalnya 66 juta jiwa itu 14. Nah ini termasuk saya di dalamnya nih. Sudah tidak produktif. Ini termasuk saya nanti, saya, ibu, ya ini ibu kita masuk dalam ini. Nah inilah dengan adanya bonus demografi Indonesia, para pemuda sekalian yang di belakang ini mungkin yang masih muda ini di atas itu posisinya, itulah yang mudah-mudahan bisa menciptakan Indonesia Emas dengan adanya inovasi, ya inovasi baru yang bisa diberikan kepada negara ini, sehingga Indonesia itu akan tercapai dengan sasaran. Nah ini ada syaratnya di bawah itu, ada syaratnya. Infrastruktur yang baik itu wajib, kemudian tata ruang wilayah yang dulu integratif, birokrasi pemerintah yang baik. Nah saya lagi hal ini lagi memperbaiki birokrasi ya, dari dalam dulu pemenahan, dari dalam kita sedang melakukan pemenahan untuk mudah-mudahan ke depan kita jadi apa ya, jadi polisi yang selalu masyarakat, bikin masyarakat senyum. Lagi kita benahi ya. Jadi kenapa polisi? Ya karena polisi kita mengakui, karena polisi yang sehari-hari ada di tengah-tengah masyarakat. Yaitu jadi kami juga dari Polri setuju kita membenahi untuk kebaikan masyarakat. Karena prinsipnya masyarakat yang Polri yang baik akan menciptakan masyarakat yang baik. Gitu. Semua negara begitu. Kemudian kualitas SDM, teknologi, ekonomi dan keuangan stabil dan dinamis, itu akan capai Indonesia 2045. Lanjut. Jadi, ini kata Pak Soekarno, persatuan Indonesia bukanlah persatuan satu golongan, melainkan persatuan seluruh rakyat Indonesia. Jadi, kalau ada dengan persatuan, itu bukan satu golongan, tapi kita semua. Nah ini yang akan dikerjakan oleh pemerintah. Saya rasa itu mungkin waktunya dikit Mbak ya, nggak apa-apa. Terima kasih. Saya akhiri waktu saya.